Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bapak, yaitu Pak Sambas. Salam sejahtera bagi kalian. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar yaitu prakarya dan kewirausahaan, yaitu pada pertemuan yang keempat, yaitu di dalam RPP yang keempat yang berjudul ini. Kita lihat ya, kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Ya. Setiap daerah Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa, yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi adalah melalui pengembangan kerajinan. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Oke. Apa itu nilai estetik? Yaitu nilai yang unik. Orang-orang bisa melihat bahwa kerajinan yang kita buat dan inspirasi total dari kita itu ada nilainya, nilai estetiknya, itu prestisenya gitu. Oke, itu tujuan kali ini dalam pembelajaran. Kalian harus mengidentifikasi berbagai ide dan peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Yang kedua, menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non benda. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha kerajinan berdasarkan inspirasi. Nah, itu tujuan belajar kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Oke, lanjut. Definisi kerajinan. Kerajinan dapat dipahami sebagai produk yang menuntut keterampilan tangan. Produk kerajinan adalah produk yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dan keterampilan berpikir dan mengolah suatu bahan. Jelas ya. Di sini kerajinan itu kita bisa menginspirasikan di dalam pembuatan, meluangkan ide-ide ya, pembuatan produk di dalam sketsanya, di dalam modelnya, terus dilanjutkan di dalam ditunjukkan di dalam suatu produk. Nah itu ya, itu definisi kerajinan. Oke, kita lanjut. 2. Jenis-jenis kerajinan inspirasi lokal non benda. Kebudayaan lokal terdiri dari kebudayaan materi atau benda, misalnya pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional dan benda. Artinya begini, ketika kita melihat sebuah tradisi yang ditampilkan oleh pentas seni ataupun adat istiadat ataupun dan sebagainya, kita berinspirasi
bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah produk kerajinan dari tarian, dari adat istiadat, dan lain sebagainya. Apa pembuatan apa? Banyak, masalah batik, ukir, anyaman, topeng, tenunan, wayang, dan sebagainya. Itu kita bisa sebuah ide atau inspirasi awal dari memulai suatu kerajinan yang kita buat. Oke. Nah, itu. Lanjut. 3. Perencanaan usaha kerajinan dan inspirasi budaya lokal non benda. Ya. Sebelum kita membuat sebuah produk, kita harus mempunyai ide. Dan sebelum kita menuangkan ide kita harus membuat sebuah perencanaan. Perencanaan yang mana seperti itu? Yaitu adalah yang tadi yang Bapak katakan di awal, yaitu proses perancangan. Nah, diawali dari inspirasi, ide, produk. Terus pembuatan sketsa ide. Nah, itu adalah perencanaan. Pembuatan sketsa ide, terus pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan memproduksi produk. Nah, itu harus kita rancang terlebih dahulu. Karena sesuatu yang dibuat tanpa rancangan, ya itu akan acak-acakan lah, mustahil kita akan dapat sebagus apa yang kita inginkan. Nah, makanya itu sebelum kita membuat sebuah produk, kalian harus punya inspirasi atau ide. Setelah inspirasi atau ide itu kalian tertangkap dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, lalu kalian tuangkan pada suatu perencanaan. Bikin tuh perencanaannya, sketsanya gimana, ya, modelnya gimana, itunya gimana dan sebagainya. Nah, itu adalah perencanaan usaha, yaitu sebagai proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, itu maksudnya perencanaan, ya. Oke, nah di sini contoh sebagai berikut, yaitu contoh kerajinan batik. Ide dan peluang usaha: semakin lama perkembangan batik semakin bervariasi dan coraknya semakin beragam. Ya, jelas. Di Indonesia ini beragam sekali, ya. Banyak sekali ragamnya batik. Coraknya juga berwarna-warni, ya. Motifnya juga banyak ragamnya, banyak motifnya, banyak coraknya. Nah, tergantung dari sebuah ide di mana pembuatan batik itu tertuang di dalam suatu perencanaan tadi, sketsa tadi gimana. Nah, itu gitu. Ada batik yang tertuang dari ide wayang, sehingga di dalam batiknya ada pembuatan wayang kecil-kecil. Ada batik pembuatannya dari ide logo sekolah. Nah, lihat kan, kalian juga pernah kan melihat batik itu berlogo sekolah, berlogo dan sebagainya lah, banyaklah seperti itu. Itu menunjukkan sebuah identik atau ciri-ciri khas dari pembuatan produk kita. Nah, itulah. Oke, lanjut. Ya, yang itu sumber daya. Nah, sumber daya berarti kan di sini meliputi kain, berarti sumber daya alamnya, ya. Bahan, ya, lilin, zat pewarna, zat batik kalau kita membuat batik. Terus administrasi. Nah, administrasi itu diperlukan. Apa gunanya? Yaitu demi kelancaran kegiatan dan proses produk, dokumentasi pembuatan kerajinan dan sebagainya. Nah, itu. Terus
pemasaran. Nah, ini setelah kita membuat produk, dan bagaimana sih caranya kita memasarkan produk kita agar bisa diminati sama konsumen, agar produk kita dikenal sama konsumen, agar produk kita bisa dibeli gitu sama pelanggan-pelanggan kita. Nah, gitu. Oke, itu perlu. Nah, yang slide 8 yaitu proses evaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Evaluasi hasil usaha merupakan tahap yang sangat penting di dalam manajemen usaha untuk memberikan feedback atas pelaksanaannya berada pada jalur yang benar. Evaluasi kemajuan jelas. Di dalam usaha kita harus memonitoring ya. Hasil monitoring itu kita harus berevaluasi. Untuk apa? Untuk supaya bisa bertahan usaha kita ke depan. Jangan sampai tertindas dengan kemajuan zaman ya. Contoh misal ya, kita dalam memproduk sebuah produk terus sesuatu ya, terus kita tidak mengevaluasi, kita tidak melihat ya pangsa pasar ke depan, kita tidak melihat teknologi ke depan, kita tidak melihat semuanya, itulah kita abaikan. Nah, sementara kemajuan teknologi semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin berkembang, kita ketinggalan ya. Kita sementara kita memasarkan door to door dan sebagainya, sementara orang-orang yang lain, usaha-usaha yang lain lewat online dan sebagainya, tinggal klik pakai HP dan sebagainya, kita nggak tahu masalah itu. Tergenggan zaman, tertindas, usaha kita akan bangkrut seperti itu. Oke. Nah, itulah monitoring, hasil dari evaluasi kemajuan tuh ya, hasil monitoring. Tuh, dilihat posisi keutuhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Nah, itu posisinya di mana? Kita itu berada di mana? Usaha kita apakah di low market, apakah kita di middle market, apakah kita di top market. Nah, kita lihat usaha kita. Seandainya usaha kita ada di low market, bagaimana caranya kita bisa naik ke tahap berikutnya, yaitu ke middle market. Nah, itulah evaluasi demi kemajuan usaha kita. Nah, itu. Yang B, apakah ada kemajuan dan kemunduran usaha? Nah, itu kita feedback kembali dari hasil evaluasi kita, monitoring kita ya. Itu apakah kita maju usaha kita, apakah kita mundur usaha kita, itu tergantung apa? Tergantung dari hasil evaluasi. Ketika kita mundur usaha kita, kita harus berupaya ke depan. Apa ya kekurangan kita? Lihat dari strategi pemasarannya, lihat dari strategi produknya, lihat dari kemasannya, lihat dari harganya, apakah kita bisa bersaing, apakah produk kita turun atau gimana. Nah, kita melihat seperti itu. Nah, itulah ya. Yang C, melakukan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan. Nah, ini ketika kayak tadi kita langsung tuh review perbaikan. Di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita usaha kita. Nah, itu ya. Yang D adalah memikirkan target usaha selanjutnya. Nah, ketika kita bisa bertahan, apakah kita bisa maju, kita harus memikirkan ke depan bagaimana langkah selanjutnya. Gitu ya. Oke. 3 hal-hal yang perlu dievaluasi. Yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan. Jelas ya. Karena keuangan adalah modal utama, modal paling awal di dalam usaha kita. Ya. Tanpa ada modal awal, tanpa ada kapital di dalam perusahaan kita dan usaha kita, ya impossible ya. Katanya usaha tanpa uang bisa jalan, impossible itu mah ya.
Karena sesuatu usaha tanpa ada modal nggak bakalan jalan gitu ya. Baik itu modal di dalam diri kita sendiri, yaitu pengalaman, background dan sebagainya, ataupun modal di dalam keuangan kita sendiri, yaitu safety tabungan di dalam itu. Untuk apa? Untuk memajukan usaha. Itu kedua-duanya modal yang ada di dalam diri kita harus disiapkan, direncanakan, dicanangkan ya gitu. B. Mengevaluasi kondisi pasar. Nah ini ya, kita melihat yang tadi ya, apakah posisi produk kita itu, usaha kita itu di low market, di bawah market, atau di middle market, di pertengahan market, atau di top market ya. Nah itu produk yang kita diproduksi ya, produk baru ya, apakah bisa mencapai top market? Bisa. Apakah mungkin kita bisa dapat top market? Bisa, mungkin. Nah syaratnya bagaimana? Nah itu syaratnya kita melihat pangsa pasar yang di luar ya, lihat harganya, lihat produknya, lihat kemasannya, lihat pelanggannya, lihat. Nah itu seberapa besar semuanya itu kita perhitungkan. Nah itu kalau mau naik tingkat level, atau level 1 ke 2, level 2 ke 3 yang tadi tuh level low market, level middle market, level top market. Nah seperti itu. Oke. Mengevaluasi kemajuan usaha dengan meninjau secara berkala. Nah ini artiannya ya, ketika kita sebagai seorang entrepreneur ya, kita harus meninjau ya, sebulan sekali kah ya, 1 minggu sekali kah, 2 minggu, sebulan, 3 minggu, atau sebulan, atau 3 bulan, atau 3 bulan, atau 1 semester. Kita harus meninjau ulang ya. Lebih baik percepatan itu lebih cepat. Misal kata dari 1 minggu sekali kita meninjau dalam usaha kita, itu lebih baik seperti itu daripada ya misal 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali ya meninjaunya. Nah itu enggak ke kontrol. Kalau misalkan seminggu sekali kita tinjau ya, kita akan terkontrol tuh secara berkala ya. Secara rutinitas ketahuan kenaikan harga kita berapa, kenaikan penjualan produk kita berapa, terus kenaikan biaya produk di dalam memproduksi produk kita berapa. Nah itu kita bisa melihat seperti itu. Oke. Mengevaluasi kepemimpinan diri sendiri. Nah ya selain kita melihat keluar eksternal, kita juga melihat internalnya ya. Bagaimana sih kita bisa memimpin usaha kita di dalam kemajuan usaha kita? Nah itu dilihat, apakah ada loyalitas terhadap bawahan kita? Apakah kurang loyalitas terhadap bawahan kita? Apakah kurang perhatian? Apakah kurang dan sebagainya? Ya itu kita harus paham pada diri kita sendiri ya. Seberapa besar itu ketingkatan loyalitas kita terhadap bawahan kita? Seberapa besar tingkat kepedulian kita terhadap bawahan kita? Seberapa besar ya kepekaan kita terhadap bawahan kita? Itu kita harus mengevaluasi diri ya, karena usaha itu adalah suatu mitra kerjasama ya. Jangan dianggap kita punya bawahan itu bawahan harus kita otoriter begini, jangan. Kalau bisa ya itu mitra, anggaplah itu mitra kerja kita ya. Itu perlayakan sebagaimana mitra, jangan perlayakan sebagaimana dia bawahan ya. Itu di dalam fungsinya. Kalau kalau di dalam strukturalnya dia adalah bawahan, tapi di dalam fungsinya kita harus sejajar gitu ya. Itu ya.
Oke, terus lanjut. Nah, ini untuk selanjutnya kalian membuat tugas ya. Kalian lihat di LKS ya. Lihat di situ tugasnya adalah latihan halaman 7 ya. Halaman 7, latihan halaman 7, dilihat di situ ada 7 soal ya. Yang pertama, carilah ide produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal non benda yang akan dibuat. Sampai ke nomor 7, susunlah semua sketsa gambar studi model daftar bahannya. Itu tinggal dilihat ya kalian tugasnya di halaman 7. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.